mungkin sedikit tanggapannya tentang Mayang ya Dot ya. Prof yang magang di DPR itu banyak yang bilang karena ada peran juga dari Prof Bambang gitu. Atas magang bisa Mayang bisa magang di DPR itu benar gak sih Prof? Jadi Mayang magang di DPR itu adalah menyelesaikan tugas-tugas dari kampus karena wajib. Jadi magang itu di mana saja asal sesuai dengan kriteria yang diminta oleh kampus. Dan yang mengurus ke sana pihak kampus beserta Mayang sendiri, dan saya juga tahunya justru sudah viral. Jadi sama sekali tidak tahu menahu masalah pengurusan Mayang di DPR sebagai mahasiswa magang di sana. Tapi dikaitkan dengan Prof, gimana menanggapinya Prof? Karena kan netizen pasti banyak yang bertanya-tanya juga gitu soal kedekatankah atau ada kaitannya dengan Prof gitu. Kalau saya biasa aja ya, kalau dikait-kaitkan katanya saya yang ngurus, katanya saya yang merekomendasi untuk dia magang di sana, ya biar saja. Yang penting secara objektif Mayang mempunyai kemampuan untuk bisa magang di sana, dan itu tentu melalui proses administrasi berjenjang, bukan sekali kirim surat langsung diterima. Nah itu tentu yang memproses adalah pihak kampus dengan pihak DPR sendiri, dan bagaimana mekanisme saya tidak tahu menahu itu. Artinya tapi kabarnya Mayang sempat minta saran juga sama Prof ini, artinya menentukan harus magang di DPR atau di Kemenlu. Infonya kan ada dua pilihan untuk Mayang magang di antara dua tempat itu. Enggak ada juga. Jadi sama sekali Mayang tidak ada berkonsultasi kepada saya tentang pilihan ataupun tempat di mana dia akan magang. Cuman dia bertanya tentang bagaimana proses kuliahnya. Intinya saya memberi saran kepada mahasiswa, bukan hanya kepada Mayang, agar segera menyelesaikan studinya, kalau bisa sesingkat-singkatnya, karena mahasiswa yang berhasil dalam studi salah satunya adalah selesai perkuliahannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan sekian semester oleh universitas. Hanya itu saja. Apakah ini langkah Mayang untuk lanjut untuk masalah beasiswa yang S1 itu Prof? Ya kemungkinan saja, kalau Mayang nilainya semuanya bagus, tentu sangat layak untuk dijadikan syarat sebagai penerima beasiswa, baik dalam pelaksanaan S1-nya ataupun nanti mungkin ada cita-cita Mayang untuk S2 kan seperti itu. Jadi syarat nilai itu menentukan sekali. Saya juga dulu waktu mahasiswa nilai saya itu sangat menentukan untuk saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Tapi langkah yang diambil oleh Mayang itu benar nggak untuk di magang di DPR itu, langkah dia untuk kedepannya? Iya, menurut saya DPR bagus ya, lembaga seksi, lembaga tempat di mana pembentukan undang-undang, penggodokan anggaran dan sebagainya. Menurut saya oke lah untuk kita magang. Mungkin banyak orang yang pengen magang di situ, tentu dipilih, tentu kriteria apa yang menjadi parameter dipilih bisa magang di situ, boleh ditanyakan ke DPR sana, jangan ke saya, karena yang punya aturan itu kan di pihak DPR, pihak sekretariat DPR. Tapi sempat terkejut nggak sih Mayang akhirnya bisa magang di DPR? Kalau saya ditanya biasa-biasa saja, orang magang di DPR banyak gitu. Saya dulu juga pernah magang di DPR, bahkan ada penelitian saya juga di DPR, biasa-biasa saja. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi seorang mahasiswa, bagi seorang akademisi untuk magang di DPR, sepanjang itu sesuai dengan jurusan dan disiplin ilmunya saja.
Prof, masih terkait Mayang nih, ayahnya kan kemarin kabarnya sudah menikah lagi ya Prof ya. Nah, sudah dengar kabar itu belum Prof? Ada dengar kabar lewat media secara viral, dan Pak Dodi itu sudah lama nggak komunikasi sama saya karena saya juga sibuk ya. Jadi ujuk-ujuk ada berita dikirimin temen gitu, ada berita tentang pernikahannya Pak Dodi ya. Alhamdulillah kalau nikah artinya dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dengan menikah. Mungkin satu sisi dalam kehidupannya sudah mapan, kemudian membina rumah tangga yang baru supaya lebih baik, menata hidup untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, saya ucapkan selamatlah buat Pak Dodi atas pernikahan yang terbaru. Kalau diri sendiri dihubungin Didi nggak sih bahwa akan menikah, atau diam-diam nih Didi nikah? Nggak ada ngomong ke saya. Oh, nggak diundang? Nggak diundang ya Prof? Nggak diundang juga enggak. Gitu. Jadi saya justru tahu setelah udah viral, saya WA, apa bener Dad berita itu nikah? Iya katanya. Ya sudah, selamat saya bilang. Sudah sampai sebatas WhatsApp saja, nggak ada lebih-lebih. Tahu nggak nih nikahnya? Terakhir terkait beasiswa mandiri itu seperti apa sih Prof? Mungkin sampai kapan gitu untuk Mayang? Ya sampai selesai kuliahnya, sepanjang kuliahnya tepat waktu. Itu aja. Berarti ada jangka waktunya Ya, ya? artinya kalau untuk mahasiswa S1 itu maksimal kan 10 semester. Jadi andai Mayang tidak selesai 10 semester, maka selebihnya dia akan membayar sendiri. Oh iya. Itu definisinya. Oke.